teman-teman yang sering syuting sama aku, yang ikut sering jadi kruku, itu pasti udah hafal. Ada beberapa shot yang ini nggak ini, kudu gini masih gini. Terlalu SOP maksudnya. Stok tripod, ya. wae. Bocor mas, di belakang ada orang. Tripodan kok, sebek hilang. Iya. Iya, selamat datang lagi bersama saya Ropi di Talk Cinema. Kali ini bersama partner saya Denik hari di Talk Cinema bersama tamu kita hari ini adalah Bagus Kresnawan. atau disebut juga dengan Bagus Tikus. Selamat datang Mas ya. Bagus. Selamat datang. Terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya bener. gitu ya. Kita nunggu waktu ini soalnya. Gitu. Kayak semua Iya. tamu gitu. Semua tamu gitu memang itu udah Itu ada template template-nya. apa? Emang. Kita harus disebut, Bang. Pertama ini ya gitu. gitu. Awal-awal pasti kayak gitu. Bang jangan di-spill dong. Baru mulai loh kita. Kok kita yang di roasting Tim. Ini tapi Gitu ya. BTW ya guys ya, sebelum kita memulai aku sebenarnya tuh sedang bersedih hati, Bang. Kenapa tuh? Karena keren banget ya Allah. Keren banget teknologinya. Kayak acara TV. Iya, kayak acara TV ya, kayak acara TV. Kenapa lu? Karena sedang turut berduka cita atas sakitnya ekosistem film saat ini. Gitu. Semoga makin sehat dan lekas sembuh ya ekosistem kita. Betul. Amin. Segera ya. Segera amin. banget nih. Segera ya. banget, amin. Ya, Amin, kalau amin. begitu Mas Bagus, aku kan mengetahuinya kamu ini bergelutnya di banyak bidang nih. Setelah aku lihat kemarin, ini siapa narasumber kita nanti? Mas Bagus Tikus. Oke. Film, ya film iya, MV, iya juga ya. Konten iya juga ya. konten Edukasi iya Edukasi juga. Terus kok, loh kok ngeband juga Nah, gitu. itu. Ini Makanya- tuh awalnya dari mana sih berangkatnya? Enggak, dia Mas? tuh side quest kayaknya, Beb ya. Itu tuh planning dari awal apa gimana? Lebih ke seniman BU sih. Seniman. Oke, benar. oke. Berangkatnya pasti dari kesempatan ya. Nyari waktu ya teman-teman. Benar. Iya. Kayak kita lah, Beb ya. Benar. Cuman beda jalur aja sebenarnya gitu. Tapi kalau gitu berarti awalnya Mas sebenarnya memang berangkat dasarnya nih dari banyak cabang ini, berangkat pertama tuh apa? Aku berangkat pertama malah musik. Musik malah Musik. pertamanya. Musik. Itu dari kapan? kuliah atau Dari SMA. SMA. Oh. ngeband apa Bang dulu? Kenapa? Jazz. Ya apa aja sih sebenarnya. Apa aja? Namanya juga waktu itu ya SMA gitu ya. Jadi yang lagi ngetren apa ya udah kita mainin apa waktu itu. Oke. Kebetulan SMA saya deket dari Fiksi Nema. Tetangga ternyata Besti. Di mana tuh Bang? Deket-deket sini lah. Negara sini lah ya, ya Itu benar-benar. Waktu SMA awalnya suka aja gitu main musik, terus selepas SMA diseriusin, ekosistem musik di Jogja juga waktu itu Lagi kenceng ya? asik banget kan. Lagi asik gitu. banget, lagi Jadi, skena parah itu. gitu. Jadi berangkatnya dari musik gitu. Dari musik, terus itu sampai kuliah masih musik-musikan? Aku itu kuliah 7 tahun. Bangga ya. Agak nggak tahu Kayaknya diri udah nggak ya. bisa ya. Udah nggak bisa bangga sekarang. Udah nggak bisa bangga. Pasti bisa. Karena udah nggak mungkin Udah kan. nggak mungkin, udah susah. Sekarang udah 5 lah paling nggak. Aku kuliah itu 7 tahun. Nggak pernah sekalipun tuh beli buku. Jadi Oke. kuliah itu isinya cuman kupu-kupu. Ya. Yang penting absennya 75%. Benar. Bisa ujian. Sisanya bicaranya bandku Jalan. Oke. Ya. Oke. Itu bandmu yang waktu itu yang Danger Stranger ini atau bukan? Belum. Masih band yang lama. Jadi soalnya sama bokap juga cuma dikasih tahu gini, kamu ngeband nggak apa-apa, tapi yang penting kuliah. Nah, yang penting kuliah kan Jalan yang penting. sah aja berarti. Iya benar. Nah, belakangan diketahui, goblok ora kuliah tenanan aku. Maksudnya aku kuliah di komunikasi, emang nggak ngambil film nggak ada waktu di kuliahku nggak ada, fotografi juga nggak ada. Tapi selepas kuliah justru malah aku ke bidang itu gitu. Jadi ngapain aku 7 tahun kemarin kuliah? Iya benar ya. Tak habis-habisin waktunya gitu. Nah mungkin perbedaan generasi aku waktu itu sama hari ini adalah dari SMA mungkin teman-teman tuh udah dapat edukasi ya. Ya. Kalau kamu ngambil kuliah ini, ntar kamu tuh kerjanya bisa gini gitu. Nah
kami waktu itu nggak dapat banyak informasi. Nggak dibekalin itu ya. Oh, oke. Kita tuanya malah. Mana ya? Zaman aku zaman Dulu saya. zaman aku SMA, internet nggak kayak hari ini. Jadi kita nggak bisa dapat insight. Wah, kalau kamu mau jadi filmmaker tuh lebih baik kamu kuliah di tempat ini. Kamu akan bergaul dengan circle ini. Kamu akan tahapannya akan seperti ini. Nah itu nggak ada. Jadi waktu itu aku cuman ya kata pesen bokap cuman yang penting sambil kuliah, gitu. Tidak dilupakan. Nah, selepas itu aku kerja di radio berjaringan di Jogja. Terus awalnya magang terus kerja. Nah, waktu itu aku kerja setahun kalau nggak salah, terus aku minta kenaikan gaji. Melunjak ceritanya. Karena paham. Ya. Aku kerjanya apik, aku berani lah. Pede lah ya. Terus dibilang, oh nggak apa-apa, nanti kamu kita promosiin ke Jakarta. Gitu. Sedangkan aku pribadi dari dulu nggak pernah minat untuk tinggal di Jakarta, apalagi suruh kerja di Jakarta. Ya wes aku undur diri aja deh gitu. Aku mikir kayaknya enggak deh kalau suruh pindah Jakarta, aku undur diri. Nah di masa itu bandku tuh bikin video klip. Sutradaranya Gandos. Sutradaranya Gandos, DOP-nya Mandela, art director-nya Edi Wibowo. Itu line up orang-orang. Iya, kenapa? Iya, line up-nya para petinggi-petinggi ya. Itu all star itu sih. Iya, makanya. Masih pakai 7D, slidernya masih DIY kayak pipa PVC. Aku tuh lihat, ini orang ini pada dorong-dorong kamera ini gampang banget gitu kerjanya. Aku lihat kok easy gitu ya. Wah, api, kamerane iki sing apik. Iso aku gitu loh, aku mikirnya gitu. Nah, selepas itu aku jual beberapa alat musikku, aku ternyata nggak cukup mau beli kamera. Oh, di situ kamu tertarik untuk beli kamera ya? Aku pengen. Aku tuh tadinya beli kamera pocket gitu, tapi videonya kan nggak terlalu bagus ya. Terus dia kalau ini jelek lah, kalau malam jelek gitu. Kayaknya aku harus beli DSLR deh waktu itu. Ya wes lah, ini turning point. Akhirnya aku jual beberapa equipment. Musik aku beliin, drum tuh nggak cukup. Gitu. Akhirnya ya wes aku kredit kamera. Even sampai kameranya dateng, itu aku nggak tahu cara makainya. Gitu. Belum tahu tuh. Belum pernah megang. Exactly belum pernah megang kamera ini. Tapi caranya nganggo ya. Gitu. Akhirnya ada di kota Jogja itu ada rental gitu. Nah itu aku dulu nongkrongin sana gitu. Tapi zaman dulu kan rental nggak kayak hari ini ya. Nggak seramai ini juga ya. Maksudnya belum arahnya belum ke mungkin untuk sinematografi atau film gitu belum. Arahnya ke foto studio gitu. Yang dipakai wedding atau fotografer. Biasanya mereka nyewa lighting flash gitu, lensa tele, lensa 50 mm 1.8 gitu. Nah aku nongkrongin di situ, gaweannya pinjem lensa karena aku nggak punya lensa. Sewa lensa itu 50 mm 1.8. Jadi di rental itu ada 3 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam. Oke. Aku kalau nyewa 3 jam. Jadi aku mepetin nanti ntar mau latihan jam berapa ya? Latihan aku karena kan aku nggak mengenyam pendidikan formal kan untuk sinematografi. Aku latihan syuting jam berapa ya? Jam 12. Ya udah aku ambilnya setengah 12. Biar aku pakai jam 12 sampai jam 3, bayarnya cuma 3 jam. Iya. Biar murah gitu. Iya, paham. Nah, akhirnya dari situ aku sama teman-teman sepakat bikin sama sahabatku lah bertiga bikin konten. Dulu namanya web series, itu tahun 2012. Ngetrennya namanya web series. Kalau hari ini ngetrennya orang ngomong vlog lah ya. Waktu itu nggak sadar kalau DNA-nya sebenarnya udah bahas makanan. Tapi kalian buat aja di situ. Karena naluri kan. Bukan makanan aja gitu. Komitmen seminggu sekali kita tayang di YouTube. Nah kita tayang perlakuannya kayak TV, jadi satu season 13 episode, kita bikin season pertama. Keren banget. Season pertama lancar, kita jual-jualin. Dulu ada provider, ada minuman botol, itu pada sponsor semua. Nah, itulah awal mulanya. Akhirnya lanjut sampai sekarang. Oke. Aku tertarik tadi, kamu bilang 3 jam nyewa buat latihan.
Ini latihan gimana? Gini, jadi kan kita dulu waktu itu YouTube ada ya, 2011 2012 itu ada YouTube. Cuman kalau kita cari Kamera tutorial itu nggak banyak kreatornya. Oh iya ya. Ini dia bisa bikin ini karena gini loh Mas, aku kuliah 7 tahun, aku ngambilnya manajemen media, nggak ada teknis fotografi, nggak ada teknis kamera gitu. Sedangkan selepas kuliah, aku keluar kerjaan demi mau bisa kerjaan di bidang kamera gitu. Kan lucu tuh, aku merasa wasting time 7 tahun nih Mas. Ujung-ujungnya sinau suka YouTube. Nah, prakteknya tuh kan nih Mas ya, kita bertiga sama sahabatku. Besok kita bikin ini deh, video pakai lensa 85. Coba kita pelajari attitude-nya lensa 85 gimana sih? Karena nggak pegang sebelumnya. Iya benar. Nah, karena nggak punya waktu. Waktu. Sewanya paling murah berapa? Lensa kalau 3 jam 12.000 apa 15.000. Ya wes aku sewa 3 lensa 3 jam. Nah 3 jam itu dimanfaatin. Nyobain shot ini. Besoknya dipakai bikin konten. Oh, berarti ini. kayak bikin kayak Reiki gitu nggak sih? Yang penting tetek gitu. Iya, lebih ke ilmu yang aku pelajari itu belajar dari kesalahan itu loh. Ternyata nggak bisa lensa 85 tuh gini nggak bisa gitu. Kita harus pakai lensa lebar nih berarti. Besok pinjam lagi ya gitu loh. Itu beneran otodidak. Otodidak eksperimen berarti. Iya. Gandos waktu itu udah syuting aku. Mas, mbak aku ikut kamu syuting aku. Lihat aja deh gitu. Ya Mas Iso tak kabari bilang gitu. Iya. Habis itu lihat postingan di apa ya kalau itu Twitter ya kali ya. Twitter atau Facebook. Lu syuting rati kabari. Jadi ngelihat orang syuting itu cuma mau ngeliat Oh, pakainya gitu. Cara megang tripod tuh kayak Cara pegang tripod, Pip. Ini bilangnya kalau misalkan shoulder rig gitu ya. Dulu kamera belum kayak sekarang pakai apa? Case-nya. Case gitu. Rigging-riggingnya. Beneran kamera terus dikasih Tripod. kabel HDMI panjang gitu kan. Enggak kayak sekarang. Jadi ini gimana sih mereka bisa melihat dari sana ya gitu. Iya. Nah itu tuh beneran 1 tahun tuh beneran ngulik semua gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu 2012 idolaku, Mas Erik Sukamti. Karena waktu itu Endang Sukamti movementnya banyak ke video kan. Ya. Suatu malam aku lagi ngejob dokumentasi di Hotel Tentrem berdua sama temenku. Ditelepon nomor sing aku nggak nge-save. Tak angkat. Gus, Lendi. Kayak ngejob aku bilang gitu. Baga tuh. Kok jare dolan video saiki. Terus ketemu aku saya ini kantor. Sopo iki? Aku bilang gitu. Masih belum tahu. Yakin. Erik sopo? Erik Sukamti. Oke, siap. Nah, aku langsung sana, temenku langsung. Coy, lu pegang dulu ya. Ya udah, waktu itu langsung Sambil semangat gitu ya masuk ke company-nya Mas Erik, Euphoria. Euphoria itu ya, benar. Nah, dari situ terus oke, mulai kebayang nih nanti workflow kayak gini. Tapi ya sekali lagi di sana kita juga isinya orang-orang otodidak. Ya, Gitu. bukan yang pendidikan formal ya. Jadi ya kita terbiasa untuk mengerjakan sesuatu, hasilnya mau gimana, tapi caranya mungkin agak berbeda sama orang-orang lain. Tapi kita mau tahu mau achieve kayak gini, ya mungkin kalau cara yang benar kayak kan seperti ini, yang kita lakukan adalah learning by apa yang sudah kita pelajari dan gagal waktu itu. Ya. Nah, itu menurutku terlalu mahal gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah disesali, ya wes dijalanin aja gitu. Kalau teman-teman sekarang kan alih-alih mencoba dan gagal, mereka udah diperingatkan dari awal. Ini lewat jalan yang bener nih. Nah, kita enggak dulu. Lewatin dulu. Emang kita harus babat alas. Oke, di Ya, babat. bener-bener Ternyata sikat sebenarnya dulu ya. jalan aspal gitu kan. Ngapain kita lewat jalan sini ya? Iya. Oke. Tapi kamu merasakan perbedaannya nggak, Mas? Waktu melihat misalkan nih dari prosesmu, terus ada kan itu kebetulan yang Euphoria kan orang-orangnya otodidak semua ya. Ketika bertemu dengan teman-teman atau rekan-rekan yang formal pendidikannya atau yang memang entah dia workshop atau apa gitu, ada perbedaan nggak? Ada. Tentunya banyak ya. Maksudnya, kan gini, kita itu terutama teman-teman musik ya, banyak musisi yang memang tidak mengenyam pendidikan formal.
Oke. Oh. Oh iya Musik. musik ya benar-benar. Kayak Kuko gitu. Ya. Kuko seorang aktor, dia dari teater, tapi dia bisa sosoknya yang kocak, dia bisa menulis lirik-lirik kocak dengan nada-nada yang jujur gitu. Terus kemudian dia membuat lagu dan lagunya ternyata banyak digemari. Nah itu kan dia nggak belajar itu, di kuliah nggak diajarin. Cara membuat lagu hits itu nggak pernah diajarin, nggak ada ilmunya. Yang ada pasti teknis gitu. Nah dari situ adaptasi kita sebenarnya mirip kayak di musik. Jadi kita kadang nggak mikir teknisnya. Berarti jam terbang maksudnya? Iya, tapi sekali lagi tadi tak bilang itu jadi terlalu mahal karena kita harus trial error dan kita tahu oke, kesalahan kita di sini kita nggak diulangin. Itu kan terlalu mahal gitu. Jadi kalau dibandingkan sama teman-teman yang mengenyam pendidikan formal, mungkin perbedaannya adalah somehow kita bisa lihat oh kerjanya ternyata ini enak, komunikasi ke tim juga lebih enak mungkin dari sisi workflow gitu ya. Alur kerjanya lebih enak. Tapi somehow kita mikir juga ngapain sih kayak gini aja lu ribetin. Oke, iya ngerti. Iya. Teman-teman yang sering syuting sama aku, yang ikut sering jadi kruku itu pasti udah hafal. Ada beberapa shot yang ini nggak ini kudu gini masih gini. Terlalu SOP maksudnya ya? Tripod, wae. Bocor mas, di belakang ada orang. Tripodan kok, sebek hilang. Iya. Nah gitu. Atau aku mau achieve shot dari atas gitu. Wah ini harus pakai lambda nih ya. Stradaku misalnya bikin. Atas siapa? Iya. Udah pakai. Kalian punya stand paling tinggi apa? High boy. Ya udah pak, high boy kasih tengah, kasih. Oppo kayak tiang Oppo kamera taruh situ. Bocor kan mas? Wes loh. Ya. Tenang. Terus mas ada sebutan gampang terus ntar di post pro gitu. Ya, tapi kan yang konsekuen untuk resiko itu aku. Karena aku tahu oh ini iso kok gitu. Nah, mungkin itu ya. Aku nggak menganggap ini lebih benar atau enggak. Cuman ini cara yang biasa kami lakukan dan mahal. Artinya apa? Risetnya tuh lama gitu. By experience gitu. By eksperimentasi ada salah dulu gitu ya. Kalau yang cara yang benar pasti lebih cepat, tapi mungkin costly, ribet gitu. Tapi mungkin exactly dari monitor tuh udah sudah tinggi gini, semua bisa bayangin. Nah, somehow ketika aku syuting, mereka tuh nggak bisa bayangin, stop tenang. Iya, jadinya gimana gitu. Yeah. Oke, jadi lebih ke insting dan nalurinya nih gitu ya. Tapi aku pengen tanya mas, untuk membangun insting dan naluri yang mas sudah ini selama ini ya, dari zaman tadi kan mas bilang mas ikut Eri kan akhirnya ya. Iya. Nah itu berapa lama mas sampai mas punya kayak menurut mas ya, lagi sembari jalan kah? Jalannya ini mas pegang kamera atau lain-lain? Menarik. Aku tuh waktu masuk itu pengennya kan aku kamera ya. Tapi iki lowongane butuhnya editor ya Gus. Oke, aku sinau ngedit dulu. Karena saking aku pengen belajar sama suatu entitas atau sosok gitu loh. Waktu itu masih Final Cut 7. Ribet banget. Filmnya Mas Ujel itu aku beberapa ngedit, aku visual effect itu juga gitu. 2013 kali ya gitu. Jadi itu proses-proses yang menurutku sampai hari ini tuh membuat kayak kalau kita tahu maksudnya kayak gimana, nggak harus lewat situ kok gitu. Caranya nggak harus lewat situ. Iya. Tapi mungkin kalau orang yang ngelihat pasti ngeliatnya, oh ini memang bisa bikin jadi mungkin gitu. Orang yang mungkin yang lebih tahu yang teknis sebenarnya ya. Memangnya sekali lagi kadang-kadang aku pun nanya ke teman-teman, cara bikin ini gimana? Menurut kalian gimana bikinnya? Oh gini. Oh ya wis pakai cara kalian aja deh. Gitu. Oh, timbang-timbang, ribet dikit. Lebih efektif yang mana? Betul. Tadi ketika kamu melihat itu, capaiannya ini nih, udah ada cara tersendiri yang terbangun dari pengalaman-pengalaman itu. Jadi kan yang kita lakukan itu kan istilahnya itu banyak yang berkaitan sama insting ya, karena kan udah kelatih toh. Nah, untuk orang-orang yang tidak
terbiasa dilatih atau tidak biasa gagal terus mau ngulang lagi, itu kan ada cara lain tuh yang lebih efisien, yaitu apa? Ilmu pengetahuan. Jadi kalau seandainya aku waktu itu sudah tahu aku bakal sampai hari ini kayak gini, tahu gitu kan aku 7 tahun itu nggak kebuang. Belajarnya yang ini tak omongin gini biar teman-teman tuh jangan sampai mengikuti jejak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Oke. Emangnya Mas 7 tahun. Tapi sebenarnya kan kesalahan-kesalahan itu juga memberi perbedaan yang cukup signifikan kan ketika ngomongin insting berarti. Maksudnya anggaplah aku adalah orang yang formal nih terus mau syuting gitu kan. Aku udah tahu technically ini salah atau kurang tepat gitu atau nggak efektif. Akhirnya terbentur kekhawatiran tuh loh. Tapi dalam situasi tertentu kan kadang ada cara-cara yang kayak ya udah digas aja dulu gitu loh untuk efektifnya atau untuk mungkin dalam pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya. Ketakutannya lebih berkurang nggak sih kalau misalkan dengan cara Mas itu? Mentalnya otomatis mental gitu. Sih, mental sih lebih ke mental. Jadi beberapa produksi yang aku kerjakan mau itu movie, mau itu musik video atau apapun itu kan banyak yang aku tulis itu berdasar pengalaman empiris. Teknisnya gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman yang jadi kruku itu aku nggak banyak ambil orang baru karena wah aku harus melangkah meneh gitu. Benar. Tapi hari ini kita mulai selepas 2020 lah kita mulai menggunakan workflow yang semestinya. Karena kan mau nggak mau silih berganti orang datang, raiso gini komunikasi nih kayak aku dulu gitu. Jadi mereka juga nanti harus ada PR untuk nyesuaiin lagi dan lain gitu ya. Oke. Terus masuk dunia perkontenan ini kapan akhirnya dari? Awalnya dari konten. Awalnya konten dulu. Yang yang makanan-makanan itu. Yang setelah sama Erik itu baru. Sebelum. Kalau yang film Mas, apa kamu sama Erik masih konten juga itu jatuhnya? Itu campur-campur sebenarnya kayak misalnya kita waktu itu punya production house untuk Endang Sukamti tapi juga ngerjain buat yang lain gitu. Nah, kalau Endang Sukamti sendiri kan butuhnya konten sebenarnya. Nah, waktu itu istilahnya dong konten nih sih waktu itu. Jadi di YouTube waktu itu sama apa ya kalau platform video kayaknya belum ada ya. Pet waktu itu tapi untuk circle yang kecil kan. Pet. Iya, jadi bisa video ya situ ya. Kan tuanya. Hampir semua sosmed tuh aku main gitu. Jadi yang berbagai metode gitu. Maksudnya memang berangkatnya dari konten. Jadi apapun aplikasi teknisnya itu delivery-nya kita udah tahu tuh konten nanti outputnya lebih mudah gitu ya. Terus ya berarti sebenarnya kamu selama itu audiovisual akhirnya penerapannya tidak jauh berbeda kan akhirnya kan? Karena kan semua waktu belajarnya itu kan by experience, by ini nggak yang terkotakkan masuk misalnya kalau di sinematografi ini. Nah kalau di let's say aku bikin short movie gitu ya, mulai terus skrip aku tulis secara benar, terus aku juga mikirin juga nanti kalau aku komunikasi ke kru gimana ya ini aku tulis benar. Kalau dulu enggak, mungkin aku cuman tulis outline story-nya. Ya. Sekarang enggak. Tapi kalau konten aku masih sering yang outline doang. Enggak bahkan enggak ada. Enggak nulis apapun gitu. Jadi kayak misalnya Food Patrol gitu ya yang hari ini aku 2 tahun terakhir aku fokus konten yang untuk makanan, dokumenter makanan itu nggak ada kayak kita nggak datang nggak pakai story nanti dia akan kita ambil gambarnya pas masak terus pertanyaannya ini nggak pernah gitu. Instingnya tuh di situ. Spontan aja di bener-bener lokasi. cuma datang gini makan ini kok mie tapi ono jinten nih oke nanti kita tanyakan ya sejarahnya kenapa dia pakai emang best rasa penasaran dong tapi lebih jujur kan jadinya akhirnya atau kamu malah nyari-nyari? Atau kamu malah nyari-nyari? Misalkan kayak, oke hari ini aku seharusnya ntar yang mie ada jintannya itu terus misalkan kayak, nih dapet nih gue bisa tanya nih atau gimana Mas? Oke, nah mungkin saya jelaskan sedikit tentang boleh. Jadi
aku punya konten namanya Food Patrol. Aku sebut itu Food Patrol. Mungkin Food Patrol sendiri udah dari tahun 2016 aku bikin di YouTube. Tapi format di TikTok 2 tahun terakhir. Makin kesini itu dulu, maksudnya kalau dulu seperti kebanyakan ya konten makanan, terus aku ada di kamera, aku makan, aku jalan, kayak vlog gitu. Nah, makin kesini tuh kayak mikir industri konten, terutama food, itu banyak banget yang mendukung ke consumerism. Ya, benar. Jadi polanya adalah resto baru, franchise buka, ada uang marketing, dia kasih bayar influencer, konten. KOL, influencer, datang semua bikin bombastis, viral, and then people coming, disappointed. Oh ya. Karena over ekspektasi gitu. Terus berulang lah terus. Intinya kredibilitasnya tuh nek viral ya viral, tapi kredibilitas itu kadang-kadang nggak dipikir gitu bahwa ini sebenarnya kalau kita ngomongin karya ya, kalau kita ngomongin konten dalam hal karya, kan itu melekat ke penciptanya tuh. Itu kan seumur hidup ya. Ketika kita sudah upload, mungkin ada yang udah download atau udah nge-save gitu. Belum nge-share juga. Even kita hapus postingan itu, tapi kalau udah once kita upload kan itu udah liar sekali gitu. Nah, aku tuh mikir gini, apapun yang kita bikin tuh harus bisa dipertanggungjawabkan. At least secara visi gitu, secara apa yang ada di kepalamu tuh bener-bener di situ gitu. Ngomong mungkin meleset sidik ya gitu. Tapi artinya apa? Dari setiap karya yang keluar itu bener-bener sesuai sama nilai-nilai yang kamu pegang. Nah, dalam hal ini makanan, aku kok mulai ini ngarahnya ke konsumerisme satu. Yang kedua, sentralisasi market. Jadi orang kalau ke Jogja kontennya di sate kambing A, artis datang sate kambing A. Itu terus itu lagi. Mungkin mereka nggak paham atas yang terjadi ya, bahwa kalau kayak gitu yang paling diuntungkan siapa sih? Kalau kayak gitu yang terus-terusan makin kaya siapa sih? Kalau kayak gitu industri yang bisa tidak ikut berkembang siapa aja sih? Gitu Dampak-dampaknya kemana karena kan aja? Pasti sustainability, baik itu secara environmental ataupun secara ekosistem bisnis gitu ya. Artinya gini, kalau emang kreator mikir aku akan di dunia content creation ini 25-50 tahun ke depan, kan kita harus mikir biar kita sustain, kita harus bikin yang seperti apa, terus nilai-nilai yang kita bawa seperti apa gitu. Kalau kita cuma mikir 1-2 tahun, wah tak gas, yang penting urusan masuk terus. Dan pasti viral. Aku sugih, wes baru aku bisnis lainnya gitu kan. Kasihan yang udah di industri itu emang total dan ngerjainnya emang pakai nilai-nilai yang ditanamkan. Nah, Food Patrol itu salah satu bentuk perlawanan terhadap konten-konten yang tipe konten kayak gitu. Iya, jadi kita punya 3 pilar. Yang pertama, lebih dari 10 tahun, bukan mainstream sama bagi 5. Jadi kalau hari ini tuh banyak yang DM gitu loh, atau di mention atau WA aku. Kalau Food Patrol datang meliput resto kami, itu kira-kira berapa ya Kak? Aku pengen nanya tadi padahal pernah gak gitu? Aku tuh sampai bingung, aduh piye yo. Kalau aku tolak ini aku berarti nolak rezeki. Tapi kalau aku terima, ya sama aja. Kamu gak jujur. Aku melawan dong. Gak sevisimu dong. Iya. Resiliensiku nggak aku pegang lagi dong. Dulu tak jawab gini, belum terima endorse Kak, masih belajar. Aku selalu bilang gitu. Alasannya itu? Oh enggak, itu belajar udah bagus Kak, nggak apa-apa gini aja. Iya Kak, tapi masih belajar belum pede. Aku bilang gitu. Sampai saking banyaknya demand, aku akhirnya mediakan gini. Bapak Ibu, kita based on kurasi. Tapi kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan video serupa, yang kita tawarkan produksinya. Gimana berarti? Yang kita tawarkan produksinya. Ya wes kowe bayar aku, tak bikinin video itu,
Tapi nggak tak di-post kasih. di bukan food patrol berarti. Iya. Ya. Lebih fair buat Lebih fair, kami benar. yang ada di industri ini dan fair juga buat Anda yang pengen konten bagus. Ya. Tapi kalau di tempat kami, Sorry kita tidak searah. Ya, benar. jadi aku lebih memilih yang ngasih duit itu adalah brand. Oke. Karena bukan ininya kan. bukan UMKM Restonya. atau resto gitu. Karena kalau brand yang ngasih, aku berapa kali udah di Food Patrol itu ada beberapa brand kayak aplikasi perjalanan gitu, mereka masuk terus bilangnya nanti kontennya gini ya kak Bagus pakai baju warna biru, kak di konten Food Patrol nggak ada muka aku kak, oh iya penjualnya pakai baju biru, oh maaf kak lagi itu nggak bisa, aku nggak bisa maksa mereka untuk Pakai baju apa, wardrobe apa gitu. gitu. Ataupun aku minta mereka, let's say ada kecap masuk terus sejak saya pakai kecap X, makanan saya jadi laris, itu nggak mau gitu. Kalau mau ya benar-benar tap in, entah itu at lips atau aku mention atau collab post gitu. Ya mau ya akhirnya yang seperti itulah yang berpartner sama Food Patrol. Berarti tidak benar-benar mengintervensi apa yang ada di sana gitu. Karena kan kembali lagi ke awal sustainability. Kalau makanan ketika aku kan nggak, aku suka makan ya, tapi aku nggak pernah diajarkan makannya nek makan bakso itu satu mangkok tuh lu siram tuh kuahnya pakai cabai yang tuh gini, nggak pernah diajarin. Kalau mau pakai cabai ambil secukupnya. Ya. Kalau mau makan bakso ya secukupnya baik. Nek habis baru kurang baru nambah. Atau minum es ini ya satu dulu pesannya. Nah, visual yang dihadirkan selama ini adalah satu meja sealayum gambreng. Dan kita semua tahu, kita nggak usah berpura-pura. Mereka datang gitu, mungkin bertiga lah timnya. Kan nggak mungkin dihabisin toh. Iya, benar. Sedangkan makanan yang udah dicicip mungkin nggak mungkin di semoga teman-teman bawa pulang ya untuk dimakan lagi di rumah. Tapi kalau enggak kan SOP dari restoran pasti untuk dibuang. Iya, benar. Sedangkan kalau di Jogja kan tahu, bahkan ada mahasiswa yang sampai nggak bisa makan. Betul. Iya. Nggak bisa makan karena puasa dia. Intermittent. Berarti teman-teman yang di belakang kamera lah ya. Berarti. Ya kan, jadi setimpang itu kita berada di kota ini. Yo, ayo kita bergerak sesuai dengan kemampuan sama nilai-nilai yang kamu punya gitu. Ya.